pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan Merdeka. Hari ini kita di Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan khusus untuk saudara-saudara sekalian hari ini. Bagaimana kita hidup berkemenangan secara rohani. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk bangsa negara kami yang hari ini merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami dengan firman Tuhan supaya kami betul-betul mendalami, memahami bagaimana kami dapat hidup berkemenangan secara rohani pada hari yang istimewa ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, kitab Yosua. Yosua pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-20. Yosua pasal 6 ayat 20, demikian kata firman Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Amin. Saudara pemirsa, kesan saya ialah mereka mulai dari hari Sabtu.
mereka itu apa? Mereka mulai mengelilingi kota Yeriko. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan itu Jumat. Hari Jumat itu mereka kemudian mengelilingi kota Yeriko itu 7 kali, dan kemudian mereka bersorak. Selama 6 hari itu mereka diam mengelilinginya. Dan saya yakin mereka mengelilingi kota itu dalam diam dan juga dalam doa. Itu sebabnya kata kunci untuk kita sungguh dapat mengalami kemenangan, maka kita ketika ada tantangan hebat, ada satu yang kita harapkan yang sampai sekarang belum dapat kita buka, pintunya belum terbuka. Jadi mari sekarang kita mulai mengelilinginya dengan doa. Doa, 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 dan hari ketujuh apa? Kita bersorak, memuji Tuhan. Itu sebabnya di gereja kami mulai dengan dalam setiap ibadah minggu itu dengan dalam nama Yesus ada kemenangan, ada kuasa dalam darahnya, sekarang saya sudah bebas. Diharapkan bahwa melalui itu segala hambatan dalam kami beribadah dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Jadi kami berharap bahwa kami beribadah dalam kemenangan daripada Tuhan, sehingga orang yang terikat, orang yang sakit, diharapkan bahwa mereka akan sembuh dalam kebaktian itu. Itu sebab kami juga pada bagian akhir kami mendoakan orang. Ya, semua orang didoakan dalam kebaktian. Saudara sekalian, ini pesannya nomor 1 untuk kita ialah mari kita punya semangat kemenangan. Ya, jangan pernah berpikir kita punya semangat seperti 10 pengintai itu, saudara sekalian. Itu sebabnya mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Mereka bermental kalah. Lihat orang posturnya tinggi besar, saudara sekalian. Lihat orang posturnya seperti raksasa, kata firman Tuhan. Dan mereka kemudian sudah langsung kalah. Coba lihat dengan remaja Daud dengan Goliat. Ya, yang dia hadapi juga sama. Mungkin dia berat badannya 50 kilo. Karena masih remaja kecil. Tetapi Goliat itu mungkin berat badannya, ya orang rata-rata berat badannya paling besar dia 300 kilo. Karena tinggi badannya 3 meter. Ya, saudara sekalian, saya mengajak kita hari ini untuk nomor 1 punya mental pemenang. Dan di sini seluruh umat Tuhan diajak oleh Yosua untuk mengalami atau memiliki mental pemenang. Dan mulai dari situlah mereka kemudian mengalahkan seluruh tanah perjanjian itu selama 5 tahun. Bukan sebentar, saudara sekalian, 5 tahun. Tetapi karena tadi sudah mulai dengan semangat kemenangan, mulai dengan pengalaman kemenangan yang luar biasa, maka mereka kemudian mampu menaklukkan tanah perjanjian selama 5 tahun. Sudah perhatikan lagi, menurut penelitian itu tembok Yeriko itu ada yang 3 sampai 5 meter. Itu lebih luas daripada ruangan ini, saudara sekalian, temboknya. Tetapi kalau mereka seandainya mereka menggunakan misalnya tongkat besi atau apa begitu untuk membobolnya, mana bisa berhasil. Tetapi karena campur tangan kuasa Tuhan, ingat sebelum mereka berperang itu panglima tentara surgawi sudah menampakkan diri kepada Yosua. Namanya Mikael. Dia menampakkan diri, jadi dialah sebenarnya yang ada di atas peperangan itu dengan tentara malaikat yang mampu merobohkan itu. Tapi pesan yang berikutnya lagi ialah bahwa mereka bersorak dan menyanyi. Mari kita ingat bahwa puji-pujian begitu penting dalam hidup kita.
Dan baru-baru ini ada penelitian yang mengatakan bahwa kalau kita menyanyi memuji Tuhan, itu daya tahan tubuh kita meningkat berkali-kali lipat. Oleh sebab itu saya membiasakan diri sekarang menyanyi memuji Tuhan dengan tersenyum. Oleh karena apa? Kata penelitian itu, kalau kita menyanyi dengan suasana sedih, kita juga tidak bisa mengalami kemenangan. Tapi kalau kita menyanyi dengan tersenyum, dengan semangat kemenangan, maka benar-benar kita akan mengalami kemenangan dalam segala hal. Kemenangan melawan penyakit, kemenangan melawan kekurangan, kemenangan melawan masalah rumah tangga yang dititipkan iblis untuk menjatuhkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Kami berdoa supaya pada hari istimewa ini seluruh jemaat, semua pemirsa, terutama kami di Indonesia, mengalami lagi hal-hal luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan kami dapat mengalami kemenangan rohani melawan segala gangguan kuasa kegelapan, kuasa iblis. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.